Jadi 2 ayat ini dulu hari ini kita bahas juga terjemah dan tafsir singkatnya. Yang ayat kemarin itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang didahulukan untuk esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui, ya, maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi terjemahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang didahulukan untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini biasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dalam khutbah nikah, ayat-ayat tentang takwa ini, ya. Arti takwa salah satunya adalah takut, ya. Takut dalam artian, ya, takut kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia biasa itu dengan fitrahnya itu punya rasa takut. Takut miskin, ya, takut tidak bahagia, takut, ya, suaminya misalnya melakukan sesuatu yang di luar keinginan istrinya. Kemudian pelajar takut tidak lulus, kemudian ada orang takut sama bahaya-bahaya di luar dan lain sebagainya. Itu fitrah. Tapi takut di sini adalah takut kepada Allah, takut melanggar perintahnya, takut juga kalau melakukan sesuatu pelanggaran, ya, kejahatan, karena dia senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata ini, ya, dari ayat ini, kalau orang sudah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan satu ketentraman, ya. Ketakutan-ketakutan yang lain ya hilang karena dia cuma takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang akan menjaganya, yang akan melindunginya, sehingga, ya, hanya dengan takut kepada Allah Ta'ala, yang lain tidak ditakuti. Sama misalnya ketika orang mau bertabligh, berdakwah, menghadapi seorang profesor, misalnya menghadapi tokoh berpengaruh, menghadapi orang besar misalnya, ya tidak takut karena dia yakin bahwa hanya Allah yang harus ditakuti, hanya Allah sebagai pelindung dan penolongnya, gitu, ya. Ketika seseorang takut kepada selain Allah, misalnya, takut ini kita mau dakwah, mau tabligh, karena dia ilmunya tinggi, detailnya tinggi, gelarnya tinggi. Padahal di ayat ini ya dijelaskan hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yakin ketika bertabligh, berdakwah, Allah Ta'ala akan menolong dia. Ya, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah ini manusia atau setiap jiwa itu memperhatikan apa yang didahulukan untuk esok hari, untuk yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa perlunya manusia membuat program, perlunya kita membuat program ke depan untuk kemudian dikatakan kepentingan untuk esok hari. Ini yang dimaksud juga untuk masa depan, untuk hari akhirat, yang dimana akhirat ini adalah alam kekal abadi, alam yang kemudian menjadi pelabuhan kita yang terakhir, ya, bukan di dunia ini. Di dunia ini kan satu persinggahan saja, sehingga amalan-amalan itu harus diperhatikan
ya, program-program apa saja, ya, amalan-amalan, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dipersiapkan untuk masa depan jemaat atau kita di sini ya mempersiapkan program apa untuk kepentingan kemajuan jemaat ya di masa yang akan datang. Ya, jadi segala sesuatu perlu diprogram, perlu dibuat program yang jelas. Ya, di sini dikatakan setiap jiwa harus memperhatikan ya apa yang didahulukan untuk esok hari. Jadi dari sini ketika orang membuat program, kita membuat program yang dulunya baik, harusnya lebih baik. Ya. Bukan malah mundur gitu ketika ada orang generasi yang dulu, wah banyak orang solehnya, banyak yang taatnya, banyak yang mukhlisnya. Ya, ketika program itu dilanjutkan terus-menerus, ada controlling, ada evaluasi, ya tentunya akan membuat satu jemaat akan menjadi lebih maju dan lebih baik gitu. Karena selalu diprogram terus-menerus. Ketika ada satu kemunduran misalnya, ini harus dievaluasi kenapa. Ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk membantu selalu membuat program di sini, merencanakan, melaksanakan, ya. Sehingga tidak putus. Ini yang mesti kita perhatikan baik-baik bahwa ketika program itu terus ya continue berlanjut, ya mestinya tidak putus dan tidak ada generasi yang tambah misalnya mundur gitu. Kemudian lagi-lagi di lafaz berikutnya dikatakan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ini kata Masih Maud alaihissalam juga ya, har aik niki kijar ya itikahe, segala akar segala kebaikan itu ya takwa, agar ye jarrahi tusab tosab kucrahahe. Jika akar ini ada ya, jika akar takwa ini ada, maka segala sesuatunya pun akan ada. Ya, jadi kalau satu jemaat ya, satu kumpulan orang-orang bertakwa semua, dikatakan di ayat lain gitu ya. Laukana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Janji Allah Ta'ala, jika penduduk negeri ini ya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami turunkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Jadi jelas jika beriman dan bertakwa. Ya kalau ada sesuatu yang membuat satu negara, ya tinggal dievaluasi saja, sudah beriman dan bertakwa belum. Ya. Sama juga dalam satu jemaat. Kalau tentunya beriman dan bertakwa, ya tidak mungkinlah janji Allah Ta'ala meleset, ya kan? Pasti Allah Ta'ala akan menurunkan berkah. Syaratnya tadi amanu wattaqau. Ya, di ayat ini pun Allah Ta'ala mengulang lagi. Di awal dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang lagi wattaqullah, bertakwa lagi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, ya, maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, ya, apa-apa yang diamanahkan kepada kita, ketika kita tidak melaksanakannya, Allah maha tahu. Atau kita melaksanakannya tetapi tidak dengan jujur, ya Allah Ta'ala maha tahu apa-apa yang dikerjakan oleh kita. Di sini ayat ini jelas. Sehingga kalau kita merasa bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengetahui gerak langkah kita, ya tentu kita akan menyesuaikan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikasih misalnya uang,
untuk melaksanakan sebuah program. Kemudian misalnya ada satu hal yang amanat itu atau dana itu tidak di ini misalnya ya. Ini bisa saja terjadi ya. Kenapa banyak korupsi di kalangan sana, ya di luar sana ya. Ya mudah-mudahan kita tidak. Jadi ya karena tidak merasa bahwa dia sedang diawasi, ya sedang ada CCTV yang melihat dia. Padahal CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa lagi ya. Ini saja yang bisa dibahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semua, khususnya buat pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.